Oke, semangat sekali ya semeton semuanya yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Beken Berita Kekinian BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya kali ini bareng aku Vila yang akan menemani semeton cegah narkoba dari awal hingga akhir nantinya. Tentunya pada hari ini Selasa 5 November 2024 Beken kembali hadir menemani semeton cegah narkoba semuanya. Baik, kali ini aku ada 7 berita yaitu tentang BNN RI dan BNN NTB. Baik, langsung saja ya kita ke berita yang pertama. Peringati Sumpah Pemuda ke-96, BNN menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 yang jatuh pada hari Senin minggu lalu di Ruang Muhammad Hatta, Gedung Tan Sarina BNN Cawang, Jakarta Timur. Upacara Hari Sumpah Pemuda dipimpin oleh Deputi Pencegahan BNN RI, Brigjen Pol Dr. Andes Guruh Ahmad Firyanto MH, dan dihadiri oleh para pejabat pemimpin tinggi media, pejabat pimpinan tinggi Pratama BNN RI, serta para pegawai. Kegiatan ini juga diikuti secara daring secara serentak oleh pegawai BNN lainnya. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 ini tentunya memiliki tema yaitu Maju Bersama Indonesia Raya. Tema ini menyampaikan pesan untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu, dalam upacara Sumpah Pemuda ke-96 menjadi momen penting BNN untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa kemajuan bangsa tergantung pada pemudanya. Nah, tentunya ya semeton CNS dengan semangat persatuan dan komitmen untuk menciptakan Indonesia bersinar, bersih tanpa narkoba, BNN berharap agar dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing, dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Next kita lanjut, kolaborasi strategis BNN dan atasi permasalahan STS, sawit tukar sabu bukan hal yang baru nih di kalangan pekerja sawit. Kalau dulu satunya ditukar dengan sabu, sekarang tiga-tiganya ditukar dengan sabu, kata Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, yang dimana ketika memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MOU antara PT Perkebunan Nusantara III dengan BNN di Grand Melia Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin minggu lalu. Nah, tentunya pernyataan tersebut menggambarkan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba pada kalangan pekerja sawit cenderung meningkat dan pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Nah, sebab itu PT Perkebunan Nusantara III berharap kerjasama tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disepakati antara pihaknya dengan BNN dapat membantu menyelesaikan permasalahan narkoba di kalangan pekerja sawit secara komprehensif. Nah, kolaborasi strategis ini tentu saja disambut oleh Kepala BNN RI Martinus Hukom. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan hal yang melatari terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja perkebunan, khususnya sawit. Yang dimana bahwa dikatakannya, sindikat narkoba terus melakukan propaganda dengan memberikan narasi yang menyesatkan tentang narkoba bahwa dengan mengonsumsinya akan menunjang produktivitas para pekerja. Nah, hal tersebut tentu saja keliru. Kita harus berikan kontra narasi agar saudara-saudara kita sadar nih akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang dimana juga senada dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III, Kepala BNN RI pun berharap kerjasama antara BNN dengan PT Perkebunan Nusantara III dalam upaya P4GN dapat berjalan dengan baik serta berdampak bagi masyarakat guna mendukung satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan tentunya itu tadi
merupakan salah satu program dari Pak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Baik, next ya, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ujian SKD CPNS BNN 2024, seleksi talenta unggul untuk Indonesia bersinar, yang dimana bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-96, sebanyak 99 pemuda-pemudi calon pegawai negeri sipil BNN tahun 2024, wilayah Jakarta mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mejen Sutoyono, Cilitan, Jakarta Timur pada Senin minggu lalu. Sementara itu, 161 peserta CPNS BNN tahun 2024 lainnya mengikuti ujian SKD di beberapa titik lokasi berbeda sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan BKN di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, tahun ini BNN membuka sebanyak 32 formasi CPNS, yang dimana terdiri dari 4 auditor ahli pertama, 3 auditor terampil, 4 analis anggaran ahli pertama, 2 arsiparsi ahli pertama, 1 arsiparsi terampil, 1 penata laksana barang terampil, dan 17 penyelidik ahli pertama. Dan tentunya ini merupakan ujian SKD itu sendiri, sebagaimana diketahui memiliki 3 materi utama, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Dari ketiga aspek tersebut, tentunya para peserta tidak hanya harus melewati batas minimum nilai kelulusan atau passing grade ya, yang telah ditetapkan, tetapi juga harus mengejar poin yang lebih tinggi di antara peserta lainnya, tentunya untuk dapat masuk pada tahapan selanjutnya. Baik, itu tadi berita yang ketiga. Next kita lanjut ke berita yang keempat. Kepala BNN RI dampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengecek lapas Cipinang, yang dimana Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Martinus Hukom turut mendampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada kunjungan kerja dengan agenda pengecekan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Dalam memberantas narkoba dibutuhkan kolaborasi dan sinergi. Mengingat ada 17 program prioritas visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 Presiden Prabowo Subianto. Nah, salah satunya yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Nah, tentunya untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya harus dilakukan secara tepat sasaran, dan menyeluruh. Pemerintah harus semaksimal mungkin untuk menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba. Di mana di Lapas Cipinang, Menteri Impas, Kepala BNN RI, Dir Narkoba Bareskrim Polri, serta Kepala Lapas turut berdiskusi menyelesaikan over capacity. Mengatasi hal tersebut, tentunya Martinus Hukom melihat harus ada sistem hukum yang adil terutama bagi para pengguna dan pengedar, di mana sistem rehabilitasi akan dikuatkan melalui revisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dilansir oleh BNN. Di tempat yang sama, Menteri Agus Andrianto mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai concern terhadap keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama dalam kejahatan narkotika yang bisa merusak generasi penerus bangsa. Diperlukan sinergitas dan bekerja sama, terutama dalam masalah hukum. Baik, itu tadi berita yang keempat. Next kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu berita yang kelima. Wujudkan Asta Cita, BNN PJT perkuat sinergitas menuju Indonesia Emas 2045. Badan Narkotika Nasional menyepakati kerjasama
dengan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Di mana acara ini berlangsung di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido, Jawa Barat, Selasa pada minggu lalu. Ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi telekomunikasi dalam mendukung upaya P4GN di Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyebaran informasi dan edukasi tentang P4GN, deteksi dini penyalahgunaan narkotika, serta pemanfaatan sumber daya dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas operasional BNN. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Kepala BNN RI, Martinus Hukom bersama dengan Indra Mardiana, Direktur Network PT Telekomunikasi Seluler, Reski Damayanti dari PT Indosat, dari PT XL Axiata, dan Mersa Fasi dari PT Smart Telkom. Tentunya nota kesepahaman tersebut mengerucut pada aksi pemberantasan narkotika yang disepakati melalui penandatanganan PKS antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dalam hal ini tentunya diwakili oleh Direktur Intelijen Alexander Sabar dan para penyedia jasa telekomunikasi. Dan kerjasama ini mencakup pertukaran data telekomunikasi, upaya dukungan aktivitas intelijen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam sambutannya, Kepala BNN RI, Martinus Hukom, mengatakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi salah satu prioritas nasional yang sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkotika. Next, kita lanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu berita ke-6. Hadiri ungkap kasus narkotika, Kepala BNN RI siap kolaborasi jalankan program penyelesaian permasalahan narkotika tidak hanya menjadi tugas Polri, tetapi juga seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala BNN RI Martinus Hukom saat menghadiri konferensi pers pengungkapan jaringan narkotika internasional hasil joint operation yang dilakukan selama bulan September sampai Oktober di Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat minggu lalu. Dalam konferensi pers tersebut, 80 kasus tindak pidana narkotika diungkap, 136 tersangka diamankan, dan sejumlah barang bukti disita, diantaranya 1,7 ton sabu, 1,12 ton ganja, 357.731 butir ekstasi, dan lain sebagainya. Serupa dengan apa yang diungkapkan Kepala BNN RI, Kabreskrim Polri Dr. Randus Wahyu Widada, yang mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil dari sinergitas operasi gabungan yang dilakukan Bareskrim bersama Drug Enforcement Administration, BNN, Kejaksaan Agung, PPATK, Dijen Bea dan Cukai, serta Dijen Pemasyarakatan atau yang saat ini berganti menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut telah berhasil menyelamatkan lebih dari 6 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Selain pengungkapan kasus narkotika, Kepala BNN RI dan Kabareskrim dalam konferensi pers tersebut juga menyoroti terkait kampung narkoba yang menjadi basis para bandar dalam menjalankan bisnis narkoba. Waduh, bahaya sekali ya semeton. Martinus Hukom menyampaikan bahwa dibutuhkan berbagai pendekatan untuk dapat mengubah kampung narkoba, baik melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Bagai gayung bersambut, Kabareskrim pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihak kepolisian berkomitmen untuk menutup jalur-jalur masuk penyelundupan dan mengubah kampung-kampung narkoba sehingga memiliki daya tangkal dan daya cegah terhadap ancaman bahaya narkotika dengan berkolaborasi bersama kementerian atau lembaga termasuk BNN. Komitmen mengatasi permasalahan narkotika memang telah masuk dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita. Pemerintah juga telah memasukkan
pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi salah satu program dari 17 program prioritas yang telah ditetapkan. Dalam mendukung program tersebut, selain menekan suplai melalui pemberantasan, BNN juga memprioritaskan rehabilitasi. Kepala BNN RI menyebutkan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan terdapat 996 institusi penerima wajib lapor di seluruh Indonesia di samping 6 fasilitas rehabilitasi BNN. Kepala BNN RI menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan diri atau anggota keluarga yang membutuhkan rehabilitasi. Kedepan, Martinus Hukom mengatakan sejalan dengan Astacita BNN akan mengoptimalkan dan menguatkan pusat-pusat rehabilitasi narkoba sehingga dapat menjangkau para penyalahgunaan narkoba. Yang dimana juga lebih lanjut lagi Kepala BNN RI mengatakan di era digital saat ini bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi merupakan kolaborasi yang sangat strategis. Menurutnya, teknologi memiliki peran vital dalam mendeteksi dan menelusuri informasi terkait adanya tindak pidana narkotika. Sejalan dengan hal tersebut juga Direktur Network PT Telekomunikasi Seluler, Indra Mardiatna, mengatakan data telekomunikasi memiliki potensi besar dalam mendukung pemberantasan narkotika hingga ke akar-akarnya. Wow, memiliki penyedia jasa telekomunikasi, pihaknya menyatakan siap mendukung BNN dalam upaya tersebut dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Nah, sebagai simbol tentunya penguatan sinergi dalam bidang pemberantasan narkotika, acara diakhiri dengan latihan menembak bersama di lapangan tembak BNN, Lido, yang dimana dipimpin langsung oleh Kepala BNN RI. Latihan menembak tersebut menyuguhkan pengalaman baru dan diharapkan mampu memperkuatkan sinergitas antara BNN dan para pegawai dan para punggawa jasa telekomunikasi Indonesia. Baik, itu tadi bentuk dari Astacita ya. Next, kita berlanjut ke berita yang terakhir atau berita yang ke-7, yaitu dilansir dari Lombok Pos, penangkapan kurir sabu yang dikendalikan napi Kalapas Lobar, kami yang bantu polisi. Satres Narkoba Polres Lombok Barat mengungkap penyelundupan sabu yang diduga dikendalikan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lobar, yang dimana seorang kurir inisial SW alias F ditangkap usai mengambil sabu dari Bali belum lama ini. Yang dimana Kepala Lapas Lobar Muhammad Fadli menegaskan pengungkapan ini tidak lepas dari bantuan pihaknya. Dalam pemberitaan yang beredar, itu terkesan membiarkan dan mendukung. Padahal pihak lapas justru membantu aparat kepolisian membongkar jaringan narkoba yang melibatkan warga binaan lapas. Tantangan untuk memberantas narkoba di dalam lapas, kata Fadil, cukup besar karena jumlah napi kasus narkoba mencapai 1.100 orang. Nah, Kapolres Lobar AKBP Ikomang Sarjana mengatakan sinergitas dengan pihak lapas telah berhasil mengungkap sejumlah kasus narkoba. Dengan informasi yang didapatkan dari lapas, jaringan narkoba berhasil diungkap dan ditangkap. Terbaru penangkapan SW alias F yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu dari Bali dengan berat setengah kilogram. Baik, itu tadi berita kekinian ya BNN RI dan seputar BNN NTB. Tapi sebelum itu, untuk semeton cegah narkoba yang ada di rumah, apabila ada yang terindikasi dengan narkoba, maka segera mungkin langsung datang ke BNN Provinsi untuk melakukan rehabilitasi, dan tentunya rehabilitasi di sini gratis tanpa dipungut biaya. Dan tentunya di sini identitas sangat dirahasiakan ya. Tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Mataram. Dan untuk semeton cegah narkoba yang ada di rumah, tetap streaming terus kanal YouTube BNN Provinsi NTB, dan juga jangan lupa di subscribe, jangan lupa follow Instagram BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, jangan lupa juga follow di Facebook, dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Baik, mungkin itu saja ya berita pada pagi hari ini.
Aku Pila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Indonesia bersinar kembali.